Baik, sekarang kita lihat satu buah contoh soal. Jadi di sini ada suatu bukit, lalu sebuah kendaraan, misalkan atau balok dengan massa 50 kg bergerak dengan kelajuan 5 meter per detik. Nah, bukit ini memiliki suatu kelengkungan di mana besar jari-jari kelengkungannya misalkan 5 meter. Nah, pertanyaannya adalah ketika balok tadi berada di puncak bukit, berapakah gaya normal yang diberikan oleh lantai atau permukaan bukit ini? Nah, kita bisa lihat bahwa pada saat balok ini berada di puncak, ada gaya berat mg dan juga gaya normal. Nah, lalu kita kemudian akan menganalisa gaya sentripetalnya pada saat terdapat di puncak bukit tadi, di mana seperti yang kita sudah pelajari bahwa acuan tanda positif dari gaya sentripetal ini adalah arah yang menuju ke pusat, dalam hal ini adalah arah yang ke bawah ini. Jadi gaya sentripetal pada saat berada di puncak sama dengan M kali G dikurang gaya normal. Nah, lalu kita dapat mencari nilai gaya normalnya dari persamaan ini sama dengan M kali G dikurang besar gaya sentripetalnya, yakni MV kuadrat dibagi R. Nah, sekarang kita akan cari nilainya. Jadi masanya 50 dikali G 10, lalu dikurangi 50 dikali kelajuannya, V-nya adalah 5 meter kuadrat, lalu dibagi 5. Nah, di sini kita dapati 500 dikurangi 250. Jadi ketika balok tadi berada di puncak bukit, maka gaya normalnya sebesar 250 Newton. Baik, lalu sekarang kita akan lihat ketika balok ini misalkan setelah melewati bukit dia menuruni suatu lembah. Nah, dengan kelajuan yang sama 5 meter per detik. Nah, pertanyaannya juga adalah ketika balok ini berada di bagian dasar lembah ini, berapakah besar gaya normalnya? Nah, di sini lembah ini memiliki suatu kelengkungan di mana jari-jari kelengkungannya adalah 5 meter. Nah, pertanyaannya berapa gaya normal yang ada pada saat di bawah lembah ini? Nah, seperti tadi lagi kita akan melihat pada saat dia berada di bawah ada gaya berat mg. Nah, sekarang ini antara gaya normalnya, arah pusatnya adalah ini ke atas. Jadi saat dia berada di dasar itu, gaya sentripetalnya sekarang normal, positif karena arahnya menuju ke pusat, normal ini, lalu dikurang mg. Mengapa? Karena arah mg adalah keluar terhadap pusat itu. Jadi gaya normalnya di sini dapat kita cari sama dengan, kalau kita pindah ruas mg, maka sama dengan mg ditambah gaya sentripetalnya sama dengan 50 tadi masanya dikalikan G 10, lalu ditambah MV kuadrat per R. Kita tadi sudah menghitung, jadi 500 ditambah 250. Nah, ini nilai gaya normal ketika balok tadi bergerak dengan kecepatan sebesar 5 meter per detik pada saat dia berada di bawah, sebesar 750 Newton. Nah, kasus yang sama adalah ketika kita misalkan memutar suatu bandul. Jadi di sini saya punya sebuah bandul, misalkan
panjang tali bandul ini setengah meter. Lalu bandul ini kita putar sehingga bergerak dalam lintasan melingkar. Lingkarannya adalah lingkaran vertikal. Nah, di sini kita beri suatu informasi bahwa bandul ini diputar dengan suatu kecepatan 60 putaran per menit. Nah, massa bandulnya misalkan 2 kg. Pertanyaannya juga sebenarnya mirip, namun sekarang pada soal bandul yang ditanyakan adalah tegangan tali. Nah, berapakah tegangan tali pada saat bandul berada di atas? Kita akan melihat bahwa ketika bandul berada di atas, ada tegangan tali dan juga ada gaya berat mg. Jadi, seperti analisa yang kita sudah lakukan sebelumnya, gaya sentripetalnya pada saat dia di atas adalah sama dengan tegangan tali ditambah mg, semuanya positif karena arah mereka menuju ke pusat dari gerak ini. Baik, nah jadi tegangan talinya di sini dapat kita hitung besar gaya sentripetal dikurang mg. Nah sekarang hati-hati, kita akan menghitung nilai gaya sentripetal ini. Kita tahu bahwa gaya sentripetal besarnya adalah sama dengan mv kuadrat per r. Nah sekarang kita akan mencari terlebih dahulu bagaimana nilai besar kecepatan benda atau V. Jika informasi yang diberitahukan pada kita adalah 60 putaran per menit, ini sebenarnya adalah suatu nilai dari kecepatan sudut. Namun hati-hati, kecepatan sudut yang kita gunakan atau omega adalah kecepatan sudut yang menggunakan satuan radian per detik. Jadi 60 putaran per menit ini harus kita konversi terlebih dahulu sehingga satuannya nanti adalah radian per detik. Nah bagaimana? Kita harus mengetahui bahwa satu putaran itu nilainya sama dengan 2 kali pi radian. Jadi 60 putaran per menit kita pertama dapat ubah dulu menjadi berapa putaran per detik. Nah, 60 putaran per menit sama dengan tentu kalau kita ubah menjadi putaran per detik adalah 1 putaran per detik. Nah, sekarang baru kita konversi 1 putaran tadi 2 pi radian, maka ini sama dengan 2 kali pi radian per detik per sekon. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat nilai omeganya yakni 2 kali pi radian per detik, maka besar gaya sentripetal ini juga dapat kita hitung, yakni sama dengan massa dikali kecepatan sudut kuadrat dikalikan R. Jadi ini kita akan menggunakan nilai M kali omega kuadrat dikali R dikurang mg. Nah baik, massanya tadi 2 kg, lalu ini omeganya 2 kali P dikuadratkan dikali R-nya yang adalah setengah meter. Lalu dikurangi 2 kali G. Nah, ini kalau kita hitung nanti di mana Pi kita gunakan nilai 3,14, maka nilai dari tegangan tali pada saat di atas adalah 39,4 dikurangi 20 atau sekitar 19,4 Newton. Nah, bagaimana ketika bandul ini berada di bawah? Jadi, misalkan bandul ini ada di bawah, kita akan mencari tegangan tali yang sama. Nah, jadi ini bandul ketika dia sampai di bawah, kita lihat di sini ada gaya berat mg dan juga ada tegangan tali. Nah, gaya sentripetalnya sekarang sama dengan tegangan tali dikurang mg, karena mg arahnya adalah keluar. Tegangan talinya kalau kita hitung nanti sama dengan gaya sentripetal ditambah mg. Nah, tadi gaya sentripetalnya kita hitung dengan menggunakan M kali omega kuadrat kali R lalu ditambah mg.
Jadi dari sini kita tadi menggunakan nilai yang sama, maka M omega kuadrat kali R-nya adalah 39,4 ditambah Mg-nya 20 Newton. Jadi ketika bandul ini berada di bawah, nilai tegangannya 59,4 Newton. Dan memang nilai-nilai tegangan tali ataupun gaya normal ketika benda berada di paling bawah dari lintasan gerak melingkar itu adalah nilai yang paling besar.